Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak pembimbing saya, Bapak Dr. Sunarto MM. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen penguji serta Bapak pembimbing atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febi Anissa Dewi dengan NIM 2005523017. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham, Studi Empiris Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang yang saya ambil. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap ekonomi global. Fenomena ini telah memperluas jangkauan transaksi ekonomi, tidak hanya terbatas pada pasar domestik, tetapi juga mencakup pasar internasional. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan konektivitas global yang semakin meningkat, yang memungkinkan perusahaan dan individu di seluruh dunia untuk terlibat dalam aktivitas lintas batas. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan sektor industri dasar dan kimia seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas terhadap harga saham yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang saya ambil yang pertama adalah teori keagenan, yang kedua adalah teori sinyal, yang ketiga adalah dividend signaling theory, kemudian harga saham, kinerja keuangan ada 4 yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Kemudian yang terakhir ada kebijakan dividen. Kemudian metode penelitian yang saya ambil yang pertama perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua pengambilan sampel yang saya lakukan menggunakan purpose sampling. Kemudian metode pengambilan data ini bersumber dari website BEI tadi. Kemudian pengelolaan data saya menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya hasil penelitian pada tabel 4.8 yaitu UGF. Di sini terdapat metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Pengujian hasil UGF ini memberikan informasi apakah setidaknya satu variabel independen ini mempengaruhi signifikan tidak terhadap variabel dependen. Untuk pengujian F saya, hasilnya dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model saya memenuhi uji kelayakan model atau goodness of fit karena signifikansi F kurang dari 0,05. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis yang saya pakai yaitu uji T. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis yang dilihat signifikansi dan uji tanda secara individual dari masing-masing koefisien variabel dalam model regresi. Untuk berikut ini tabel pengujian uji T untuk setiap variabel pada model regresi berganda saya. Hasil uji T pada variabel ROA terlihat dengan T-value sebesar negatif 1,147 pada P-value sebesar 0,255, tidak menunjukkan signifikansi dalam mempengaruhi P-vol pada tingkat signifikasi 0,05. Sebaliknya, variabel CR memiliki pengaruh yang signifikan yaitu dengan T-value 6,237 dengan P-value 0,000.
Demikian pula dengan variabel aktivitas dengan t-value 6,290 dengan p-value 0,000. Kemudian DER dengan t-value 2,875 dengan p-value 0,005 yang semuanya berdampak signifikan terhadap p-vol. Namun variabel DPR menunjukkan bahwa dengan t-value sebesar negatif 0,525 dan p-value sebesar 0,601. Variabel ini tidak signifikan dalam mempengaruhi p-vol pada tingkat signifikansi yaitu 0,05. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari skripsi saya, berdasarkan dari hasil uji T pada model regresi berganda dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu p-vol, yaitu harga saham. Konstanta menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi, menandakan bahwa faktor-faktor yang tidak termasuk dalam variabel independen juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap p-vol. Variabel ROA tidak menunjukkan signifikansi dalam mempengaruhi p-vol pada tingkat kepercayaan 95%, sedangkan variabel CR, aktivitas, dan DER memiliki dampak signifikan terhadap p-vol dengan CR menunjukkan pengaruh paling dominan. Yang terakhir yaitu keterbatasan pada skripsi saya, yaitu yang pertama, model regresi mungkin tidak mencakup semua variabel yang dapat mempengaruhi p-vol dan faktor-faktor yang tidak dimasukkan dapat memiliki dampak yang signifikan. Kemudian yang kedua, temuan ini bersifat temporer bergantung pada waktu analisis dan dampak variabel independen dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan perubahan kondisi ekonomi dan industri. Ketiga, asumsi kausalitas harus diperlukan dengan hati-hati karena regresi hanya menyediakan hubungan statistik bukan sebab akibat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.